Presiden Joko Widodo memimpin konferensi tingkat tinggi ASEAN Jepang yang diselenggarakan di Hotel di Okura, Jepang pada 17 Desember. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan kerjasama ASEAN dan Jepang terjalin dengan baik selama 50 tahun terakhir karena adanya rasa saling percaya. Berikut keterangan pers Menteri Luar Negeri Retno Marsudi selengkapnya. Rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini 17 Desember 2023, Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Jepang telah memimpin bersama KTT perayaan 50 tahun ASEAN Jepang di Tokyo. Terdapat 5 mata agenda pada KTT ASEAN Jepang, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua adalah 2 agenda dijadikan satu, yaitu mengenai Review of ASEAN-Japan Relations serta Partners for Peace and Stability. Kemudian yang ketiga membahas agenda Heart-to-Heart Partners Across Generation. Yang keempat membahas agenda Partners for Co-Creation of Economy and Society of the Future. Dan yang kelima adalah penutupan yang sekaligus mengadopsi outcome documents dari KTT ASEAN Jepang ini. Pada agenda pertama pembukaan, Presiden Republik Indonesia menekankan kemitraan strategis komprehensif ASEAN Jepang yang disepakati September lalu di Jakarta harus menjadi modalitas untuk terus memperkokoh hubungan. Kemitraan ini harus direalisasikan dalam bentuk kerjasama konkret dan bermanfaat langsung bagi masyarakat. Kemitraan ASEAN Jepang juga harus berorientasi masa depan, membangun New Generation Partnership untuk menjadi jangkar bagi kemakmuran, perdamaian, dan stabilitas kawasan. Pada agenda kedua yang membahas 2 topik, yaitu Review of ASEAN Relations dan Partners for Peace and Stability, Presiden menggarisbawahi bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta demografi penduduk muda yang besar akan sia-sia apabila stabilitas dan perdamaian tidak terjaga. Karena itu, ASEAN dan Jepang harus bahu-membahu menjadi bagian dari solusi untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan yang dapat dilakukan dengan 3 cara. Membangun kolaborasi yang inklusif termasuk implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, kemudian penghormatan aturan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982 dan norma-norma kawasan, serta terus memperkuat sentralitas ASEAN termasuk dalam menyelesaikan isu Myanmar melalui mekanisme Troika. Agenda selanjutnya adalah Heart-to-Heart Partners Across Generation, dilakukan dalam format working lunch. Pada agenda ini dibahas penguatan upaya untuk semakin mempererat hubungan antar masyarakat, untuk terus membangun kemitraan yang berorientasi ke depan di tengah tantangan dunia yang semakin kompleks. Presiden Republik Indonesia juga menegaskan bahwa fokus kerjasama ke depan juga harus dapat membawa masyarakat ASEAN dan Jepang untuk menuju transformasi era revolusi industri 5.0. Setelah working lunch, Presiden Republik Indonesia menjadi chair pada pembahasan agenda Partners for Creation. Agenda ini lebih banyak menyoroti penguatan kerjasama untuk membangun kawasan yang lebih resilient, stabil, dan mapan dari sisi ekonomi. Rekan-rekan media yang saya hormati, KTT ASEAN Jepang menghasilkan 2 dokumen. Dokumen pertama, Joint Vision Statement. Pilar yang kedua, Partners for Co-Creation of Economy and Society. Dokumen ini memuat 130 kerjasama dari 3 pilar utama di Joint Vision Statement. Jadi intinya ini adalah menerjemahkan atau upaya untuk melaksanakan dari visi yang sudah disampaikan di dokumen yang pertama. Benang merah dari seluruh statement Presiden dan juga diskusi yang mengemuka di berbagai pertemuan di dalam beberapa agenda yang tadi saya sebutkan di dalam KTT ASEAN Jepang ini adalah bahwa kerjasama ASEAN Jepang telah terjalin dengan baik selama 50 tahun. Dan kerjasama yang baik ini dapat berjalan karena adanya trust satu sama lain. Adanya trust yang baik ini juga tercermin dari survei The State of the Southeast Asia 2023 oleh ISEAS Institute yang menyebutkan Jepang sebagai the most trusted major power bagi masyarakat Asia Tenggara dengan nilai tingkat kepercayaan mencapai 54,4%, dan ini juga terrefleksi di dalam pertemuan KTT tadi. Oleh karena itu,
trust ini harus terus dipupuk dan diperkuat agar kemitraan ASEAN-Jepang dapat terus membawa manfaat bagi generasi selanjutnya. Kemitraan ASEAN-Jepang juga harus terus berorientasi ke masa depan dengan fokus pada pembangunan berkelanjutan ekonomi hijau. Menjelang perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Polres Dairi Polda Sumatera Utara menggelar Rakor Lintas Sektoral Operasi Kepolisian Terpusat Lilin Toba 2023. Rakor ini untuk membahas pengamanan menyambut Natal dan Tahun Baru di wilayah Kabupaten Dairi. Polres Dairi menyelenggarakan Rakor Lintas Sektoral dalam rangka Operasi Lilin Toba 2023 bertempat di Aula Kamtipmas Polres Dairi. Rakor Lintas Sektoral untuk membahas pengamanan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 tersebut dipimpin langsung Kapolres Dairi AKBP Agus Bahari. Hadir juga pada kegiatan tersebut Wakapolres Dairi Kompol Denny Boy Panggabean yang mewakili Dandim 0206 Dairi, Kapten CPM Joko Prihanto, BPBD Kabupaten Dairi Suwanto Sitakar, serta para stakeholder terkait. Kapolres Dairi AKBP Agus Bahari menyampaikan rakor tersebut untuk meningkatkan pelayanan dan pengamanan kepada masyarakat pada perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 agar terciptanya situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif, serta sinergi untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam perayaan Nataru. Bisa memaksimalkan kegiatan yang akan kita laksanakan yang ditetapkan sebagai kegiatan operasi kepolisian terpusat yang dilaksanakan selama 11 hari dalam pusat atau rangkaian namanya Operasi Lilin Toba 2024. Tim Humas Polres Dairi melaporkan untuk Polri TV. Presisi Petang akan segera kembali sesaat lagi.